semua, selamat datang kembali. Kali ini Eni mau bawain alur cerita sebuah film yang berjudul Siksa Neraka. Baru denger judulnya aja udah bikin ngeri. Film ini bercerita tentang keluarga kecil yang harmonis dan agamis. Ustadz Zakir memiliki 4 orang anak. 4 kakak beradik menghilang terseret arus sungai dan ketika terbangun, mereka berada di neraka. Keempatnya pun harus menjalani berbagai siksaan mengerikan di neraka atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Film diawali dengan keluarga Ustadz Zakir yang takziah ke rumah Pak Harjo. Cucunya bernama Jara meninggal dunia. Tias yang waktu itu masih kecil, dia adalah anak ketiga dari Ustadz Zakir, dapat melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia melihat Jara sedang disiksa. Ustadz Zakir sedang memberi tausiah tentang balasan-balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang selama hidup di dunia. Dan keempat anaknya yang masih kecil, Soleh, Fajar, Tias, dan Aziza juga ikut mendengarkan tausiah Ustadz Zakir yang merupakan ayahnya. 10 tahun kemudian, siang itu Tias yang diperankan oleh Ratu Sofia memberitahu hasil ujiannya kepada sang ibu yang sedang memasak di dapur. Nilai Tias sangat jelek. Ia tetap berusaha jujur kepada ibunya meski dia ada sedikit rasa takut. Ibu Rika tak marah, asalkan Tias jujur dan tak mencontek, dan Tias harus tetap rajin belajar. Namun Tias menyembunyikannya dari sang ayah. Kemudian Fajar datang. Tak lama disusul oleh Soleh yang baru pulang dari kota. Kedatangan Soleh disambut dengan bahagia oleh adik-adiknya. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Di meja makan, Ustadz Zakir meminta Soleh agar membantu Fajar agar ia bisa masuk ke perguruan tinggi. Abang sekarang asisten dosen. Lalu Soleh menyarankan untuk masuk perguruan tinggi tempat dia kuliah. Karena sekarang Soleh sudah menjadi asisten dosen dan penghasilannya lumayan bisa buat tambah-tambah, kata Soleh. Kemudian Soleh memberikan handphone untuk sang ayah, shawl untuk ibunya, buku matematika untuk Tias, boneka untuk Aziza, dan parfum untuk Fajar. Itu adalah hasil ia menjadi asisten dosen. Aziza berharap dapat gelang karet seperti yang lagi tren di sekolahnya. Namun ia mendapatkan boneka dan dia pun ngambek masuk ke dalam kamarnya. Tias coba meledek Aziza, tapi sialnya justru hasil ujiannya yang dia umpatkan di dalam bajunya justru jatuh dan diambil oleh ayahnya. Selesai makan, Tias langsung kena marah ayahnya. Karena di antara anak-anaknya hanya Tias yang dianggap paling bodoh. Tias dipukul tangannya hingga merah, bahkan sampai Tias menangis. Kemudian telepon rumahnya berbunyi, berakhirlah hukuman Tias. Telepon itu mengabarkan bahwa Dini, teman Aziza sekelas, meninggal dunia bunuh diri. Soleh pergi ke kamar Aziza untuk memberikan album terbaru penyanyi favoritnya Aziza. Aziza sangat bahagia. Terlebih Aziza sangat suka menyanyi dan sangat berbakat. Dan harusnya malam ini ia ikut perlombaan karena dia masuk ke final, namun dilarang tampil oleh Ustadz Zakir. Kemudian Tias masuk ke kamar Aziza dan mengatakan perihal kematian Dini. Tapi Aziza nampak sewa dan tak suka Tias membahas kematian Dini. Sebenarnya Aziza udah tahu karena dia sempat mendengar percakapan ayahnya via telepon. Ustadz Zakir dan Ibu Rika bersiap untuk pergi ke rumah almarhum Dini untuk takziah. Aziza juga turut diajak, namun ia menolak. Saleh bilang Aziza masih syok, biarkan aja dia di rumah. Kesempatan itu digunakan Saleh untuk mengajak adik-adiknya dan Aziza pergi ke perlombaan agar Aziza bisa tampil di final. Awalnya Tias menolak karena ia harus belajar dan takut dihukum lagi oleh ayahnya. Tapi karena bujuk rayu Saleh dan Aziza, akhirnya dia ikut. Dari sinilah petaka itu dimulai. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke perlombaan. Cuaca nampak akan turun hujan. Mereka berjaga-jaga dengan membawa 2 buah payung. Pada maghrib mereka pergi ke lokasi perlombaan dengan menyeberangi sungai agar lebih cepat sampai ke lokasi. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Pak Harjo dan Pak Haji. Mereka diingatkan agar tak pergi ke sana karena cuaca gelap dan berpetir. Namun mereka tak menghiraukannya. Mereka melanjutkan perjalanan. Hujan pun turun. Soleh membawa mereka menyeberangi sungai saat hujan deras agar cepat sampai ke lokasi perlombaan. Namun di tengah-tengah mereka menyeberangi sungai, tiba-tiba datang badai dan langsung menyapu mereka berempat. Mereka kocar-kacir terbawa arus sungai yang sangat deras. Ustadz Zakir dan Ibu Rika yang baru pulang takziah dari rumah almarhum Dini mendapati rumahnya kosong. Mereka memanggil anak-anaknya, namun tak ada satupun yang menyautinya. Lalu datang Pak Harjo dan Pak Haji, mengatakan bahwa
Pada maghrib mereka bertemu dengan anak Pak Ustadz Zakir, hendak menyeberangi sungai. Ada warga yang melihat anak-anak Ustadz Zakir terbawa arus. Warga belum bisa mencari mereka berempat karena kondisi sungai masih sangat berbahaya. Sembari Pak Haji memberikan tas milik Saleh yang ditemukan di sungai. Keesokan harinya, tim SAR dan warga saling membantu satu sama lain untuk mencari mereka berempat di aliran sungai. Hingga sore hari baru jenazah Soleh yang ditemukan. Ustadz Zakir memeluk jenazah Soleh dengan tangisan. Sementara itu Saleh terbangun dan memanggil adik-adiknya. Saleh terbangun di tempat yang sangat mengerikan, di mana Saleh melihat di sekitarnya dipenuhi dengan manusia-manusia yang dirantai, dan kondisinya yang sangat mengerikan. Rintihan kesakitan, raungan minta tolong, menggema di mana-mana. Saleh menjadi sangat ketakutan. Saleh berada di lembah yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Di mana-mana manusia disiksa, diberi makan api yang meleleh, disiram dengan lelehan api, seperti lahar panas aluminium yang dilelehkan. Saleh juga mengalami siksaan itu. Ia dirantai oleh manusia berjubah hitam, kemudian lidahnya ditarik dan dipotong. Abang udah sholat belum? Bawel banget, udah. Ini akibat dari Soleh yang pernah berbohong kepada ibunya untuk menjalankan sholat semasa Soleh hidup. Jadi yang disiksa adalah arwah Soleh di dalam neraka. Tak lama jenazah Fajar ditemukan. Fajar juga mengalami siksa pedih yang sama seperti yang diterima oleh Saleh. Kedua bola mata Fajar dicongkel dengan besi panas. Ini akibat Fajar suka berzina mata ke tempat perempuan-perempuan cantik plus-plus bersama Saleh. Lalu Saleh ditusuk dengan besi panas dari pipi kanan hingga tembus ke pipi kiri. Dua jenazah sudah ditemukan, namun belum dapat dimakamkan karena cuaca buruk. Malam itu, Ibu Rika masuk ke dalam kamar almarhum Fajar dan menemukan foto-foto mesra Fajar dengan pacarnya. Tak hanya itu, Ibu Rika juga menemukan obat kuat pria di laci milik Fajar. Ibu Rika sangat terpukul melihat itu. Ia tak menyangka Fajar anaknya yang dianggap soleh, tapi melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sedangkan di luar nampak seorang gadis sedang menangisi jenazah Fajar. Diketahui gadis itu adalah pacar Fajar. Di sisi alam neraka, Fajar dan Saleh terus saja disiksa. Saleh dilemparkan ke dalam lautan api yang sangat membara, sedangkan Fajar diberi makan lelehan bara api yang sangat panas. Meski telah disiksa hancur dan mati, mereka kembali hidup untuk disiksa kembali. Tias, anak ketiga Ustadz Zakir yang paling dibenci, ditemukan dalam keadaan selamat, namun ia koma. Ustadz Zakir teringat dikala ia sering memarahi Tias. Ustadz Zakir sering membantu orang untuk meruqyah, tapi anaknya sendiri malah sering melihat setan. Dan orang-orang mengatai Tias adalah anak yang paling bodoh dari anak Ustadz Zakir. Itulah yang membuatnya sangat keras terhadap Tias. Tak lama datang Mbah Harjo. Ia menyampaikan sesuatu kepada Ustadz Zakir, bahwasanya selama hidupnya Soleh pernah menawarinya asuransi kesehatan untuk biaya kataraknya. Namun setelah puluhan juta uang disetor, tak ada kelanjutan tentang asuransi itu. Bahkan tidak hanya si Mbah Harjo yang kena tipu, tapi juga banyak warga yang juga kena tipu oleh Saleh. Lalu Ustadz Zakir membuka tas milik Saleh yang kemarin ditemukan di sungai. Ia menemukan semua bukti-bukti kebenaran yang diucapkan oleh Mbah Harjo. Saleh juga sering main judi. Dari hasil tipuannya itu, Saleh bisa memberikan uang kepada ibunya, memberi hadiah untuk anak-anak sekitar. Saleh nampak sangat alim dan penurut di depan orang tuanya. Orang tuanya tak pernah mencurigai dari mana Saleh mendapatkan uang. Yang mereka tahu, Saleh menjadi asisten dosen di kampus. Saat korban sudah mulai menagih janji Saleh pun pergi ke kota. Ia bilang ada kegiatan di Jakarta. Kita pindah ke Tias yang sedang koma raganya, tapi nyawanya berada di neraka. Tias melihat lautan api yang menyala-nyala. Tias melihat dari mata dan kepalanya sendiri Fajar disiksa. Badannya berlumur darah, disetrika dengan setrikaan dari bara api yang menyala sangat panas, hingga kulitnya terkelupas dan tulang-tulangnya terlihat nampak jelas. Kemudian jenazah Azizah ditemukan oleh Ustadz Zakir sendiri di sungai. Arwah Azizah juga berada di neraka. Tias melihat Azizah menggaruki pergelangan tangannya hingga berdarah. Itu akibat Azizah pernah menyembunyikan gelang milik Dini dan memfitnah Dini hingga Dini mati bunuh diri semasa hidupnya. Di hadapan Tias dan Azizah nampak Dini sedang menggantung dirinya sendiri. Kemudian ia mati, bangkit lagi, menggantungkan diri lagi, bangkit lagi, menggantungkan diri lagi, begitu terus.
Dan itulah balasan untuk orang-orang yang mati bunuh diri. Sedangkan Aziza diseret dan ditarik oleh orang berjubah hitam. Lidahnya dipantek, tangannya digergaji. Ketiga anak Ustadz Zakir terus disiksa di dalam neraka tanpa kematian. Meski sudah hancur, mereka akan kembali hidup dan disiksa kembali. Tias yang melihat saudara-saudaranya disiksa mencoba menghentikan orang berjubah hitam itu. Namun betapa kagetnya, setelah terbuka jubah itu, ternyata itu adalah Soleh, Fajar, dan Azizah. Mereka disiksa oleh dirinya sendiri akibat perbuatannya selama hidup, dan dosa-dosa mereka lah yang menyiksanya di neraka. Kamu bukan di sini. Dari keempat anak Pak Ustadz Zakir, hanya Tias yang sebenarnya taat. Padahal dia yang paling tidak disukai oleh Pak Ustadz Zakir, dianggap paling bodoh. Pak Ustadz sangat bersedih, tak bisa memberi bekal yang cukup untuk anak-anaknya semasa hidup. Dan ceramah Pak Ustadz Zakir memang benar adanya, bahwa ada di mana hari pembalasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Amal baik Tias membawanya kembali hidup ke dunia. Tias terbangun dari komanya.